Film ini menceritakan tentang sekelompok penjahat yang menculik dan menyekap gadis kecil yang tampak normal demi uang tebusan tanpa mengetahui bahwa sebenarnya mereka sudah terjebak di rumah tua tanpa jalan keluar dalam permainan perburuan mengerikan yang mengancam nyawa mereka. Selamat datang di alur cerita dari film Abigail 2024. Adegan dibuka memperlihatkan penampilan seorang anak perempuan balerina bernama Abigail sedang menari di sebuah gedung pentas. Tanpa dia sadari, sekelompok penculik bayaran berada di mobil sedang mengintainya, terdiri dari Joy, Peter, dan Frank. Sementara itu kelompok lain yang terdiri dari Sammy, Dean, dan Rick sudah menunggu di halaman untuk menjebol kode keamanan rumah Abigail. Tak lama, Joy, Peter, dan Frank tiba di lokasi. Mereka segera masuk ke dalam rumah menunggu kedatangan Abigail. Saat pertunjukan selesai, terlihat bahwa Abigail sebenarnya tampil tanpa dihadiri satu penonton pun. Keluar dari gedung, Abigail diantar pulang menuju ke rumahnya. Tanpa menyadari keberadaan penculik, Abigail menuju ke kamarnya. Tiba-tiba Frank dan Peter menyekap Abigail dan kemudian Joy membiusnya. Mereka segera membawa Abigail. Di saat yang sama, ayah Abigail pun tiba di sana. Aksi mereka sempat diketahui, namun sayangnya para penculik ini berhasil membawa Abigail pergi dari sana. Mereka melakukan perjalanan jauh menuju ke rumah tua dengan keamanan ketat di lokasi terpencil. Di depan telah menunggu Lambert yang merupakan orang yang membayar mereka untuk melakukan penculikan ini. Mereka dijanjikan bayaran masing-masing mendapatkan $7 juta untuk menculik dan menjaga Abigail selama 24 jam di rumah itu, atau sampai Lambert menerima tebusan dari ayah Abigail sebesar $50 juta. Para penculik ini tidak mengetahui siapa Abigail atau asal-usul keluarganya. Sebelum meninggalkan rumah, Lambert menyita semua handphone mereka. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk menempatkan Abigail di dalam kamar dan hanya Joy yang diizinkan masuk ke dalam kamar itu. Sambil menangis, Abigail memohon agar diizinkan pulang. Saat itu, Joy melepaskan penutup mata juga memindahkan borgol ke posisi depan tangan Abigail. Joy berjanji bahwa Abigail akan dibebaskan setelah ayahnya mengirimkan uang tebusan, dan Joy berjanji bahwa tidak akan ada yang menyakiti Abigail. Abigail memperkenalkan dirinya. Kemudian saat akan membahas tentang ayahnya, Joy menolak untuk mengetahui lebih lanjut. Saat akan meninggalkan kamar, Joy terdiam ketika Abigail meminta maaf atas sesuatu yang buruk yang akan menimpa Joy dan teman-temannya. I'm sorry about what's gonna happen to you. Setibanya di ruang tengah, Joy menceritakan ancaman itu kepada Frank, seolah Abigail mengisyaratkan bahwa ayahnya adalah seorang pria yang jahat dan kejam. Mendengar itu, diam-diam Frank masuk ke kamar Abigail, namun ia kaget karena ternyata Abigail tidak lagi menggunakan tutup mata. Frank marah, dia menutup wajahnya kemudian dengan pistol. Frank memaksa Abigail menyebutkan siapa nama ayahnya. Abigail yang ketakutan menyebut bahwa ayahnya adalah Christoph Lazar. Frank seketika terdiam ketika mendengar nama itu. Bergegas dia turun dan mengemas barang-barangnya. Frank menceritakan bahwa Abigail adalah putri Christoph Lazar, seorang antikristus yang namanya sering disebut dalam mistos cerita legenda. Dia memperingatkan bahwa nyawa mereka sedang dalam ancaman. Mendengar itu, sebagian mereka berpikir untuk mengembalikan Abigail, membunuhnya, atau melanjutkan misi yang hanya tersisa 22 jam lagi demi mendapatkan bayaran $7 juta. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melanjutkan misi, namun harus lebih waspada terhadap ancaman. Kemudian mereka menutup rapat semua pintu. Joy pergi untuk mencari jalan keluar lain, sementara Rick mengawasi setiap pergerakan di luar dari lantai atas. Di dalam kamar, Sammy dikejutkan oleh keberadaan Dean. Dia yang merasa kesal meminta Dean untuk pergi. Dean berjalan-jalan menyusuri sisi lain rumah yang gelap dan menemukan gambar anak perempuan yang sedang bergandengan tangan. Saat berada di dapur, Dean menyadari bahwa pintu terbuka dengan sendirinya. Awalnya dia tenang ketika melihat seekor tikus, tetapi tiba-tiba sesuatu menariknya dengan keras. Suara teriakannya terdengar oleh Sammy yang segera datang ke dapur dan menemukan bahwa Dean sudah tewas dengan sangat tragis. Beberapa saat kemudian semuanya berkumpul di dapur membahas apa yang menyebabkan kematian Dean. Saat itu Rick bercerita tentang Valdez, seorang pembunuh bayaran anak buah Lazar yang biasanya membunuh dengan mencabik-cabik tubuh korbannya.
Setelahnya mereka pergi untuk mengecek Abigail dan menemukan anak itu masih berada di kamar dengan keadaan terborgol. Mengira bahwa ada orang lain bersama mereka di dalam rumah itu, Rick memutuskan untuk pergi. Namun ternyata pintu sudah terlapisi oleh terali besi yang mustahil untuk mereka hancurkan. Tiba-tiba keamanan rumah terpacu, besi-besi menutupi semua pintu dan jendela di rumah itu. Sadar bahwa mereka terkurung, Joy datang kepada Abigail menanyakan apakah ada orang lain yang datang selain dirinya dan Frank. Abigail mengatakan bahwa tak ada orang lain yang datang, namun Frank telah mengaku bahwa dirinya bekerja untuk ayah Abigail dan mengatakan bahwa namanya sebenarnya adalah Valdez. Joy menceritakan itu kepada Rick. Mereka sepakat untuk saling menjaga, kemudian berpencar untuk mencari jalan keluar. Namun belumlah lama, Joy menyadari ada yang aneh dengan Rick. Saat mendekatinya, Joy mendapati Rick tewas dengan luka parah di wajahnya. Joy datang kepada teman-temannya kemudian menanyakan alasan Frank membawa mereka ke tempat ini hanya untuk mati. Tetapi Frank terlihat bingung dan tidak mengakui tuduhan Joy. Dia mengatakan bahwa Abigail sengaja memecah belah mereka lalu memerintahkan Peter untuk menghabisi Abigail. Joy mengejar hingga ke kamar untuk menghalangi Peter. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Abigail melepaskan borgol lalu menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah seorang vampir. Saat Abigail menyergap Peter, Frank menembaknya hingga tersungkur, namun Abigail bangkit dan menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dia kembali datang, untungnya mereka berhasil mengurung Abigail di dalam kamar. Mengetahui lawan mereka adalah vampir, mereka pun mempersenjatai diri dengan tongkat yang sudah dilumuri dengan bawang. Kemudian mereka pun pergi ke kamar, namun ternyata Abigail sudah pergi dari sana. Mereka pun mencari Abigail sampai menemukannya di sebuah ruangan sedang menari dengan tubuh Dean yang tanpa kepala. Namun nyatanya Abigail sama sekali tidak takut dengan bawang. Bahkan dia mengambil kalung salib untuk melukai Peter. Saat Frank datang, Abigail merebut kayu dan menancapkannya di kaki Frank. Setelahnya Abigail hanya membiarkan mereka pergi meninggalkannya. Dia sengaja ingin bermain-main dengan mangsanya. Di ruang tengah, Joy menyarankan agar mereka menggunakan jarum suntik untuk mengalahkan Abigail. Kemudian mereka berpencar untuk mencari keberadaan Abigail. Di sebuah ruangan, Sammy yang kaget oleh burung terjatuh ke dalam kubangan air kolam yang dipenuhi oleh mayat. Sementara Abigail, kedatangannya mengejutkan Peter. Dia yang ketakutan berlari secepatnya menghindari Abigail yang terus mengikutinya. Sampai di tangga, tanpa sengaja dia terjatuh dari lantai atas. Begitu juga dengan Frank, Abigail mendorongnya hingga terjatuh dari tangga. Lalu Abigail datang kepada Frank. Saat itu Sammy yang mencoba membantu justru terkena gigitan Abigail. Peter berhasil menjatuhkan Abigail, lalu Joy menyuntikkan bius yang berhasil untuk menghentikannya. Kemudian mereka mengurung Abigail di dalam ruang sel. Saat tersadar, Abigail menawarkan kesepakatan bahwa dia akan membiarkan dua dari mereka untuk tetap hidup jika mereka mau membukakan pintu sel. Namun karena mereka terlalu lama membuat pilihan, Abigail hanya menjanjikan satu dari mereka yang akan selamat. Saat itu, Peter maju untuk membuka pintu, tetapi Joy segera menembak Peter untuk menghentikannya. Kemudian Joy dan Sammy membawa Peter untuk merawat lukanya, sementara Frank tetap berada di sana menjaga Abigail. Saat itulah Abigail kembali menawarkan kesepakatan. Frank bersedia membuka pintu jika Abigail menunjukkan jalan keluar dari rumah ini. Abigail memberikan petunjuk pintu rahasia di ruang perpustakaan, tepatnya berada pada rak buku Agatha Christie. Namun setelah mengetahui itu, Frank justru berniat mengkhianati kesepakatan, sehingga Abigail menghentikan permainan dengan menghancurkan pintu besi itu. Saat akan menggigit Frank, Joy menghancurkan dinding papan sehingga sinar matahari masuk dan menghancurkan tangan Abigail. Namun ternyata Abigail bisa mengobati dirinya sendiri. Melihat itu, Frank segera membawa mereka menuju ke ruang perpustakaan. Ruangan ini terlihat aman karena sinar matahari memenuhi ruangan. Saat itu Sammy yang terkena gigitan tampak bahagia ketika mengetahui dirinya tidak terjangkit karena sinar matahari tidak membakar tubuhnya.
Frank menemukan buku yang dimaksud, namun nyatanya tidak ada pintu yang terbuka. Dalam keputusasaan itu, Sammy menyarankan agar mereka merusak sistem keamanan dengan membuat konsleting pada sumber listrik. Untuk itu, mereka membagi kelompok untuk mencari sumber listrik di rumah itu. Frank pergi bersama Joy, sedangkan Peter bersama Sammy. Sementara di ruangannya, Abigail memutar gulungan kaset dan saat musik menyala, tiba-tiba Sammy menyadari bahwa lukanya perlahan menghilang. Lalu Abigail mengambil alih kendali atas tubuhnya. Peter mencari Sammy yang hilang dari pandangannya. Tiba-tiba Sammy datang menyergap. Dia menggigit leher dan meminum darah Peter. Beberapa saat kemudian, Joy dan Frank juga datang mencari Sammy. Suara panggilan mereka terdengar oleh Abigail. Kemudian dia membalik badan seolah sedang meratapi kematian Peter. Joy memanggil Sammy agar pergi. Sam menjawabnya dengan suara yang aneh yang membuat Joy menjadi curiga. Saat Sammy mulai menari, Joy menyadari bahwa Abigail sudah menguasai tubuh Sammy. Mereka pun berlari dikejar oleh Abigail dalam tubuh Sammy sampai di ruang perpustakaan. Joy mengambil cermin kemudian memantulkan sinar matahari yang lalu menghancurkan tubuh Sammy. Sesaat kemudian rak bergeser membuka pintu rahasia. Meski ragu, mereka pun perlahan masuk menyusuri lorong di dalamnya. Sekian jauh berjalan mereka menemukan sebuah ruang kontrol di mana Lambert yang ternyata juga adalah vampir sedang berada di dalamnya. Kemudian Lambert menyampaikan bahwa tujuan dia membawa Frank kemari adalah untuk menawarinya sebuah kesepakatan. Lambert mulai bercerita bahwa 2 tahun lalu Abigail telah merubahnya menjadi seorang vampir. Abigail mengancam Lambert dan keluarganya sehingga Lambert terpaksa harus menjebak musuh ayahnya untuk datang ke tempat ini untuk dijadikan mangsa dalam perburuan Abigail. Frank dianggap menjadi salah satu musuh Lazar karena dia dahulu adalah seorang detektif yang memburu Christoph Lazar dan kelompoknya. Untuk lepas dari ancaman ini, maka Lambert menginginkan Frank agar mau dirubah menjadi vampir untuk membantunya membunuh Abigail dan kemudian menghadapi Lazar dan merebut semua kekuasaannya. Mendengar itu, Frank pun setuju. Lalu Lambert menggigit Frank dan meminumkan darah vampir untuk mengubah Frank menjadi seorang vampir. Namun setelah berubah, Frank justru menikam Lambert dengan kayu bawang yang ternyata ampuh untuk menghancurkan vampir. Frank dengan kekuatan barunya, dia menginginkan kekuasaan mutlak atas kerajaan vampir milik Lazar. Tiba-tiba Abigail datang dari belakang untuk menghentikan permainan ini. Dia datang untuk mengalahkan Frank, namun nyatanya Frank dengan mudah menggigit Abigail dan meminum darahnya. Kesempatan itu digunakan oleh Joy untuk membuka kunci keamanan, kemudian dia pergi mencari jalan keluar. Setelah mengalahkan Abigail, Frank datang kepada Joy. Berulang kali dia melemparkan Joy, menikmati kekuatan baru pada dirinya. Dalam pertarungan itu, Joy hanya bertahan untuk menunda kematiannya. Frank mengangkat lalu melemparkan Joy dari lantai atas. Untungnya Abigail datang untuk menyelamatkannya. Abigail yang menyadari bahwa dirinya tidak cukup kuat meminta Joy agar membantunya untuk mengalahkan Frank. Dia berjanji akan membebaskan Joy setelah semuanya selesai. Saat Frank datang kepada mereka, Abigail memperingatkan bahwa Frank harus menghabiskan darahnya agar bisa membunuhnya. Pertarungan tidak terelakkan. Meski berdua, mereka tetap tidak mampu mengalahkan Frank. Joy, dia tertancap besi, sedangkan Abigail sekali lagi dia tergigit oleh Frank. Frank datang mencabut tubuh Joy dari tombak besi, kemudian menggigit Joy untuk menjadikan Joy sebagai boneka yang bisa dikendalikan seperti Sammy sebelumnya. Sesaat kemudian Frank mencoba mengendalikan Joy. Dia memerintahkan agar Joy membunuh Abigail. Awalnya Joy terlihat mengikuti instruksi, namun ternyata Joy hanya berpura-pura. Joy menyerang Frank. Meski sayangnya tak berhasil, hal itu cukup memberi Abigail waktu untuk menyerang Frank. Dengan cepat Joy mematahkan leher Frank. Kemudian Abigail mengambil kayu bawang lalu bersama-sama Joy dan Abigail menusuk Frank yang seketika itu juga menghancurkan tubuh dan perlawanannya. Setelah kematian Frank, Abigail mengatakan bahwa Joy tidak akan berubah menjadi vampir karena Frank sebagai vampir yang menggigitnya sudah mati.
Beberapa saat kemudian seorang pria tiba di sana yang tidak lain dia adalah Christoph Lazar dan datang kepada Joy. Lazar melihat Joy sebagai makanannya, tetapi Abigail menepati janjinya. Dia melindungi Joy dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa Joy adalah orang yang telah menyelamatkannya. Mendengar itu, Lazar mengurungkan niatnya, kemudian dia memerintahkan Joy agar segera pergi karena sebentar lagi waktu makan malam vampir akan tiba. Pada akhirnya, Joy dibiarkan keluar dari rumah itu dalam keadaan selamat menggunakan mobil. Joy pergi untuk melanjutkan hidup dan cerita berakhir sampai di sini. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.